Selamat malam pemirsa. Elit P3 dan PAN menghadiri undangan Rakernas keempat PDI Perjuangan. Apakah ini sinyal dan upaya PDI Perjuangan merangkul kedua parpol tersebut, mengingat realitas politik menunjukkan pemerintahan Jokowi JK tetap membutuhkan dukungan partai politik di parlemen. Bagaimana kita memaknai kehadiran ini, nanti rekan Indra Maulana akan mengulasnya lebih lanjut bersama politisi PDI Perjuangan, P3 dan PAN dalam program ini. Langsung kita jelang Prime Time News selengkapnya. Pemirsa, kehadiran Partai Koalisi Merah Putih, yakni Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan di Rakernas PDI Perjuangan memberi sinyal dua partai pengusung Prabowo itu hendak berlabuh ke koalisi Jokowi JK. Apalagi PDI Perjuangan membutuhkan tambahan mitra partai untuk memperkuat koalisi di parlemen. Kehadiran pengurus dua partai Koalisi Merah Putih, PAN dan P3 di Rakernas keempat PDI Perjuangan mendapat sambutan dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. Karena silaturahmi yang cukup baik di antara kami dengan Ketua Umum PAN, hari ini hadir Wakil Ketua Umum PAN, Mbak Derajat Wibowo, begitu pula dengan P3, hari ini hadir pelaksana tugas P3 Pak Emron. Baik PAN maupun P3 mengaku kehadiran mereka ke acara Rakernas PDI Perjuangan hanya silaturahmi. Meski demikian, kehadiran mereka memberi sinyal dua partai itu akan merubah haluan ke koalisi Jokowi JK. Kita sambut undangan ini sebagai untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan semua partai-partai politik, termasuk dengan PDIP. Ya. Namun PDI Perjuangan mengaku tak ingin menafsirkan kehadiran PAN dan P3 sebagai upaya mereka untuk bergabung ke koalisi JK. Apakah nanti kawan-kawan yang akan hadir itu akan bergabung? Kita akan senang jika bergabung. Jika tidak, ya gak apa-apa. PDI Perjuangan ini suka kebersamaan, hangat dalam kebersamaan. Tetapi kalau toh sendirian kedinginan udah sering PDI. Jadi don't worry, ya. Rakernas PDI Perjuangan adalah rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai yang digelar setahun sekali. Dalam Rakernas kali ini PDI Perjuangan mengusung tema Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat. Tim Liputan Metro TV. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam sambutannya di Rakernas PDI Perjuangan secara tersirat menyatakan bahwa Jokowi JK masih terbuka bagi elemen kekuatan bangsa untuk bergabung dan bersatu mewujudkan cita-cita. Pimpinan Saudara Joko Widodo dan Yusuf Kala pada dasarnya merupakan kepemimpinan baru yang berorientasi ke depan dan tidak memiliki beban masa lalu. Sebaiknya energi kebangkitan yang terbatas ini kita satu padukan menjadi sebuah gerakan perubahan yang menyatu dengan kehendak rakyat. Kepemimpinan Jokowi JK, saya yakini akan membuka tangan lebar-lebar bagi seluruh kehendak baik agar bangsa ini kembali menemukan kebanggaannya sebagai bangsa dan siap menyongsong tugas sejarahnya untuk menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo menyatakan kehadirannya di Rakernas PDI Perjuangan merupakan silaturahmi. Terkait kemungkinan perubahan arah koalisi, Derajat memastikan PAN tetap mengacu pada keputusan Rakernas, yaitu ada dalam koalisi pendukung Prabowo. Kita belum pernah membahas soal war-menawar itu, jadi kita juga tidak pernah membahas soal hal-hal lain ya. Yang kita bahas adalah bagaimana mematangkan agenda-agenda Koalisi Merah Putih. Di ART dilarang nggak? PAN mempunyai Rakernas, dan dalam Rakernas kami 2014 itu sudah diputuskan bahwa koalisinya adalah mengusung Prabowo. Jadi keputusan Rakernas itu adalah
tertinggi kedua di Partai Amanat Nasional. Jadi ini betul-betul ini silaturahim biasa. Tapi pada rakernas berikutnya bisa berubah nggak? Pada rakernas berikutnya bulan Januari bisa berubah? Saya tidak mau berandai-andai. Tidak ada dalam agama juga dilarang berandai. Pemirsa, sejumlah spekulasi mencuat dengan kehadiran sejumlah elit dari dua parpol Koalisi Merah Putih dalam Rakernas PDI Perjuangan di Semarang. Salah satunya kemungkinan kedua partai tersebut menjadi bagian dari penyokong pemerintahan Jokowi JK. Sudah ada Bani Raja Manalu dari arena Rakernas PDI Perjuangan. Bani, dengan hadirnya dua elit parpol Koalisi Merah Putih, koalisi pendukung Prabowo, apakah ini menjadi sinyal yang kuat bahwa P3 dan PAN akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi JK? Ya, Zelda, selama bahasa yang disampaikan oleh elit P3 dan elit PAN yang hadir pada Rakernas keempat PDI Perjuangan hari ini di Semarang bukan bahasa panggung yang kerap berbeda dengan bahasa yang sebenarnya, maka bisa dimaknai kehadiran mereka di Rakernas kali ini adalah sebagai sinyal yang kuat bagi untuk bergabungnya kedua partai ini untuk menjadi kekuatan penambah bagi koalisi Jokowi JK yang saat ini telah memenangkan pemilu presiden. Dan seperti kita ketahui bahwa jika P3 dan PAN akhirnya bergabung dan menjadi kekuatan penambah bagi koalisi empat partai yang mendukung Jokowi JK, maka ini juga akan menguntungkan bagi PDI Perjuangan, bukan saja persoalan akan berbagi kekuasaan di pemerintahan, namun juga adalah menjadi hal yang terpentingnya adalah bagaimana PDI Perjuangan bisa memenangkan kursi pimpinan di DPR alias ketua DPR yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Pemenang pemilu legislatif tidak otomatis menjadi pimpinan atau ketua DPR. Nah, jika pada akhirnya keputusan untuk siapa yang berhak untuk menjadi pimpinan DPR harus melalui voting sebagaimana termaktub dalam undang-undang tersebut, maka penambahan suara dari P3 dan PAN akan memberi kekuatan bagi PDI untuk kembali atau bisa memenangkan kursi ketua DPR di pertarungan yang akan berlangsung di akhir bulan ini. Dan Zelda, ini semua akan bisa terjawab di minggu depan. Ada beberapa momentum penting yang akan terjadi pada minggu depan. Tanggal 23 September di MK sendiri akan ada sidang tentang Undang-Undang MD3. Dan bisa jadi juga dalam sidang tersebut akan ada keputusan selah sebagaimana diminta oleh PDI Perjuangan. Dan pada tanggal 25 September akan ada juga pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang dalam paripurna yang akan digelar. Dan momentum ini akan menjadi jawaban atas teka-teki yang telah berlangsung dalam 2 pekan terakhir ini. Zelda. Dari informasi yang Anda kumpulkan di sana, pertarungan penting soal kekuatan koalisi di depan mata adalah saat 25 September disahkannya RUU Pilkada. Sejauh apa kemungkinan akan ada pergeseran peta politik? Ya, benar Zelda, tanggal 25 September akan ada pengesahan RUU Pilkada dan saya kira itu akan memberikan atau akan menjadi momentum bagi seperti yang saya kemukakan tadi bahwa akan menjadi momentum bagi apakah PDI Perjuangan akan disokong oleh P3 dan PAN dan konstelasi tentang RUU ini menjadi berubah ketika Partai Demokrat lewat fraksi Demokrat yang ada di DPR mengubah haluan politik mereka yang tadinya mendukung pilkada lewat DPRD kini menjadi pilkada langsung dan tidak tertutup kemungkinan pilihan politik yang telah ditetapkan oleh SBY akan diikuti oleh partai-partai lain dan sebagaimana kita ketahui bahwa ada hubungan historis antara Demokrat dengan PAN dan apa yang diputuskan oleh Demokrat bisa jadi akan berubah juga dan itu akan menjadi pilihan PAN. Meski pada hari ini Derajat Wibowo maupun Emron Pangkapi masih mengatakan bahwa mereka masih tetap pada keputusan mereka untuk tetap mendukung RUU Pilkada atau Undang-Undang Pilkada yang kepala daerah yang dipilih oleh DPRD maupun mereka tetap mengatakan bergabung dalam koalisi Merah Putih. Namun sebagaimana kita ketahui, Zelda, lagi-lagi dalam politik bahasa panggung kerap berbeda dengan bahasa yang sebenarnya dan itu semua akan terjawab dalam 2 pekan ke depan sebab dalam hanya 2 pekan ke depanlah akan terlihat apakah Jokowi JK akan tetap dengan 4 koalisi partai pendukungnya atau akan ada penambahan kekuatan sebagaimana saya telah sampaikan boleh P3 ataupun PAN atau bahkan Partai Demokrat sebagai yang diberikan oleh atau Demokrat yang juga dikatakan oleh elit-elit PDI Perjuangan
sudah menjalin komunikasi dengan PD Perjuangan. Demikian, Zelda. Rani Raja Manalu melaporkan langsung dari arena Rakernas PD Perjuangan di Semarang, Jawa Tengah. Nah, pemirsa, setelah jeda berikut ini Prime Time News akan kembali dengan informasi dan juga ulasan betulkah Partai Amanat Nasional dan P3 merapat ke koalisi Jokowi JK, bagaimana juga upaya koalisi Merah Putih mempertahankan koalisi yang dinilai mulai rapuh. Indra Maulana akan mengulasnya bersama sejumlah narasumber sesaat. Karena itu seorang Emron Pangkapi tidak berarti apa-apa karena pemegang kekuasaannya adalah Musyawarah Kerja Nasional. Rencana kapan, Pak? Rencana kapan, Pak? Masa dilaksanakan? Saya menjalankan tugas organisasi, termasuk hari ini kehadiran di Semarang ini juga dalam kerangka menjalankan. Ya, pemirsa, konsistensi partai pengusung Prabowo Hatta kini tengah diuji. Pasalnya setelah di parlemen, Partai Demokrat tetap mendukung pilkada langsung, dua partai lain P3 dan PAN malah hadir di Rakernas PDI Perjuangan hari ini. Pengamat politik memprediksi koalisi Merah Putih akan rapuh. Godaan untuk berlabuh ke koalisi Jokowi JK nampaknya mulai menjakiti tubuh koalisi Merah Putih. Dua di antara 6 partai yang mulai tergoda adalah Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional. Kehadiran PAN dan P3 dalam pembukaan Rakernas keempat PDIP di Semarang seolah mengkonfirmasi hal itu. Meski begitu, koalisi Merah Putih mengklaim 6 partai anggotanya masih akan tetap solid. Ya nggak apa-apa. Di luar dan di dalam pemerintahan itu kan hanya pilihan setelah Pilpres. Tapi sejatinya pertemanan dan persahabatan semua partai politik itu harus tetap dijaga. Karena pada kenyataannya walaupun di dalam dan di luar, di parlemen itu kan tetap harus menjalin komunikasi. Karena hakikat dari politik itu adalah berdiskusi, bernegosiasi. Meski demikian, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi memprediksi koalisi Merah Putih pasti akan rapuh. Manapun itu pengen bagian dari kekuasaan, karena itulah hakikat politik ya. Jadi kalau ada partai oposisi itu karena kecelakaan atau karena keterpaksaan. Nah, partai yang kalah dalam Pilpres itu kan posisinya itu kan pasif. Mengapa pasif? Karena dia posisi menunggu nih, diajak oleh pendukung Jokowi JK. Konstelasi politik partai pengusung Prabowo Hatta lebih dulu goyah setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat memutuskan memilih pilkada langsung dalam pembahasan RUU Pilkada di parlemen. Padahal awalnya dalam pembahasan di DPR, Partai Demokrat bersama Koalisi Merah Putih mendukung mekanisme pilkada melalui DPRD. Tim Liputan Metro TV. Politikus PDI Perjuangan Pramono Anung menyambut baik kehadiran elit P3 dan Partai Amanat Nasional di Rakernas PDI Perjuangan. Pramono mengakui pihaknya terus melakukan komunikasi dengan kedua partai tersebut. Itu sangat dinamis ya. Dan memang ada pembicaraan-pembicaraan yang berlangsung secara tertutup dan informal, dan mudah-mudahan dengan kehadiran yang mungkin sekjen dari Partai Amanat Nasional dan juga sekjen dan PLT Ketua Umum P3 ini merupakan pertanda baik bagi pemerintahan ke depan. Karena bagaimanapun sebuah pemerintahan yang kuat dan juga baik apabila didukung juga oleh parlemen yang baik begitu ya. Yang deketin duluan siapa sih, PDIP atau mereka? Ya dalam politik itu mau-mau sama mau lah begitu ya. Nggak mungkin hanya dari satu sisi, karena bagaimanapun proses komunikasi yang intensif akan sangat baik. Termasuk Ya, elit dua partai politik pendukung Prabowo dalam Koalisi Merah Putih hadir dalam Rakernas keempat PDI Perjuangan. Apa sebenarnya dibalik argumen normatif bahwa partai-partai ini sedang menjalin silaturahmi politik? Apakah ini sebuah sinyal yang makin kuat P3 dan PAN bergabung dalam Koalisi Jokowi JK? Kami mengulasnya kali ini dengan analis politik dari SMRC Jayadi Hanan. Selamat malam Pak Jayadi. Ada Pak Viva Yoga Mauladi dari PAN. Selamat malam Pak Viva Yoga. Dan juga Mas Roma Hurmuzi. Mas Romi, Sekjen P3, selamat malam Mas Romi ya. Baik, saya juga akan menyapa Pak Cahyo Kumolo, Sekjen PDI Perjuangan yang bergabung dari luar studio. Selamat malam Pak Cahyo. Oh halo, ya jelas. Baik, kami masih akan memperbaiki sambungan dengan Pak Cahyo Kumolo yang ada di arena Rakernas di Semarang. Saya mulai dari Pak Jayadi terlebih dahulu untuk menganalisis, karena laporan rekan saya tadi sebelumnya, di segmen sebelumnya disebutkan
selama bahasa panggung dalam politik itu selalu berbeda dengan bahasa sebenarnya, tentu tidak akan tahu. Pasti alasannya adalah silaturahmi politik, komunikasi, menghadiri atau menghormati undangan dari PDI Perjuangan. Tapi menurut Anda kehadiran elit dua partai politik Koalisi Merah Putih ini memang sebuah sinyal kuat atau masih dalam tahapan menunggu tawaran atau seperti apa? Mereka bilang silaturahmi kan? Ya bener aja itu silaturahmi. Jadi itu emang silaturahmi politik. Persoalannya apa maknanya kan gitu. Kalau mencari maknanya satu, kalau silaturahmi ternyata ada pihak yang tidak bersilaturahmi kan? Nah, dari Koalisi Merah Putih gitu. Itu satu menunjukkan ada kemauan untuk bersilaturahmi langsung, itu kan satu sinyal bahwa yang ini lebih dekat kira-kira gitu lah kan. Yang kedua saya kira gini, selama ini saya selalu menyatakan bahwa kemungkinan dari pertama kubu Jokowi JK memerlukan tambahan koalisi, itu jelas. Saling membutuhkan itu. Ya, yang kedua tidak ada halangan yang terlalu berarti dari sejumlah partai di Koalisi Merah Putih untuk bergabung. Halangan itu biasanya kan satu halangan ideologis. Kan tidak terlalu ada jarak ideologis yang besar antara kubu koalisi. Memang tidak ada pengikat ideologis juga ya dalam koalisi tersebut. Dalam Koalisi Merah Putih juga kan tidak, ideologi juga cair kan gitu. Kemudian halangan yang kedua orientasi kebijakan. Kan tidak ada orientasi kebijakan yang terlalu berbeda antara P3, PAN dengan kubu Jokowi JK kan. Sama-sama kepengen ekonomi kerakyatan, sama-sama kepengen pendidikan gratis dan sebagainya. Kan tidak cair juga begitu sebenarnya. Jadi tidak ada alasan. Nah, penghalangnya selama ini, bukan penghalang ya, yang belum jelas selama ini adalah kalau beberapa anggota koalisi Jokowi Merah Putih bergabung dengan Jokowi JK, apa sih konsesi politik yang diberikan oleh Jokowi JK? Konsesi politik ya? Iya, itu kan waktu selama ini belum jelas. Nah, ketika Jokowi JK mengumumkan arsitektur kabinet yang beberapa hari lalu, konsesi politik itu jelas menurut saya, jelas. Setelah mengumumkan formatnya saja sudah jelas konsesi. Jelas bahwa ada 16 posisi kementerian dalam konteks ini yang akan diisi oleh usulan-usulan dari partai, dan itu sebuah konsesi politik yang cukup jelas yang saya kira tinggal kemudian bisa ditangkap oleh partai-partai yang menjadi anggota. Tapi yang hadir kali ini P3 dan PAN aja. Kalau menurut P3 dan PAN karena ini kan persoalan komunikasi. Kalau itu yang memang sudah bisa melihat konsesi yang dimaksudkan oleh Jokowi saat mengumumkan format. Iya, jadi sekarang tinggal bagaimana masing-masing itu mengartikan posisi masing-masing gitu. Kalau misalnya dalam konteks dengan Demokrat misalnya, mungkin ada sedikit mungkin komunikasinya harus agak berbeda gitu, ya. Karena Ketua Umum Demokrat kan Presiden gitu, jadi agak berbeda dan dia bisa berkomunikasi langsung dengan Jokowi karena akan ada proses transisi gitu. Nah, kemudian P3 dan PAN yang juga paling mungkin ikut bergabung, punya cara yang lain, antara lain dengan ikut bersilaturahmi di Rakernas PDI Perjuangan. Mas Romi, memang membaca sinyal konsesi itu ya? Yang membaca kan Pak Jayadi gitu kan. Mas Romi sebagai Sekjen P3, Pak Jayadi tugasnya membaca, kalau kita kan melakukan saja kan begitu. Jadi melakukan apa yang sudah terbaca itu. Itu lain lagi kalau itu ya. Bukan kalau kita membaca yang sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan ya. Ayo Mas Romi bagaimana? Ya, saya kira begini, kalau kita berbicara konteks perbedaan pandangan politik, sebenarnya jangan kemudian meruncingkan komunikasi dan hubungan. Dulu ketika Bung Karno dengan Cak Roslan Abdul Ghani berbeda pandangan, Bung Karno itu tetap menyapa Cak Roslan bahkan di panggung kenegaraan. Jadi pulangnya pun setelah itu bisa makan di warung Tegal bersama-sama begitu. Ini yang saya kira perlu dibudayakan, bahwa jangan sampai perbedaan pandangan politik, perbedaan blok koalisi menjadikan kita kemudian seolah tidak bertegur sapa dan memelihara atmosfer permusuhan yang itu menular kepada Saat itu Cak Roslan dan Bung Karno. Sedang tidak sibuk kan berbeda kan kabinet. Itu kalau itu kalau kan yang sekarang ini kan sedang menyusun kabinet nih. Di dalam Islam kalau Anda mendapat undangan tidak ada uzur syar'i, maka Anda wajib berangkat. Kita dapat undangan nggak ada uzur syar'i ya berangkat. Berangkat datang ke Rakernas ini murni karena undangan aja. Karena ada undangan. Tidak ada makna karena memang membaca konsesi yang sudah disampaikan. Nggak ada. Kan memang pengamat politik canggih-canggih sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi kalau begini, kalau kondisinya dinamika di P3 saat ini kita tahu semua ya kan, Mas Romi sebenarnya kita minta klarifikasi berulang-ulang soal ini sebenarnya. Lalu hadirnya elit dari pihak non Surya Dharma Ali di Rakernas PDI Perjuangan. Ini seperti semua pihak akhirnya, bener nih P3 gabung nih sama Jokowi.
sebenarnya tidak bisa dibaca demikian karena memang kan di dalam konstitusi kita Pak SDA telah diberhentikan sehingga memang Pak Emron dan Sekjen hari ini adalah DPP Partai Persatuan Pembangunan yang sah mewakili begitu. Dan yang kedua, apapun itu proses politik kan akan dijalani sesuai dengan konstitusi. Dan karenanya memang undangan yang disampaikan oleh DPP PDI Perjuangan untuk acara hari ini adalah bahagian dari konstitusionalitas yang dihargai. Sehingga ini tidak perlu dibaca berlebihan bahwa ini seolah-olah non-SDA dan kemudian akan kembali ke Jokowi. Tidak sampai sana. Kita cukup membacanya. Tapi memang yang hadir kan bukan dari pihak atau karena memang sudah tidak ada eksistensi. Misalnya kalau yang hadir Pak Emron Pak Kapi, terus di situ ada Pak Saifullah Tamliha, itu mungkin orang melihat P3 ini benar-benar sedang ini menghadiri undangan begitu. Iya, kalau itu kan soal siapa yang berkesempatan hadir saja ya. Jadi ini tidak perlu dimaknai berlebihan bahwa memang DPP partai telah memberikan kesempatan dan dorongan kepada Pak Emron untuk hadir karena merupakan bahagian dari komunikasi politik yang harus dibuka kepada publik begitu. Baik, saya sekarang ke Pak Viva, tapi saya berharap tidak bicara silaturahmi lagi karena kita sepakat semua itu memang silaturahmi begitu Pak. Yang terlihat juga jelas salaman begitu, silaturahmi pasti itu. Tapi terakhir Pak Hatta bertemu dengan Pak Jokowi di rumah Surya Paloh. Kita tahu semua berita itu. Berarti ini langkah lanjutan. Langkah lanjutan semakin mendekat ke pemerintahan Jokowi JK. Pak Viva. Partai Amanat Nasional datang di acara resmi PDIP itu bukan sekali ini saja. Pada waktu Kongres PDIP di Bali, kami juga hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ya tidak bisa dinafikan ini merupakan bagian dari mewarnai budaya politik yang harus sesuai dengan budaya bangsa. Yaitu meskipun berbeda pendapat, berbeda pandangan dan pemikiran politik, tetapi jangan sampai mengganggu rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan sebagai pimpinan partai politik. Jadi karena itu adalah merupakan tanggung jawab untuk bangsa dan negara ke depan. Jadi contoh misalnya terjadi perdebatan antara PNI dan Masumi pada waktu itu, antara Pak Sukiman dan Pak Natsir. Berdebat sangat luar biasa di parlemen, tetapi dalam kesehariannya mereka sudah seperti saudara gitu loh. Jadi yang ingin kami tumbuhkan adalah suasana kebatinan seperti itu. Jadi itu kan sangat enak dan sangat indah dan bisa memberikan keteladanan buat masyarakat bahwa keberbedaan ini adalah merupakan bagian dari proses demokrasi dalam rangka peningkatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Boleh tidak saya menggarisbawahinya kali ini agak berbeda, kalau soal silaturahminya pasti sama gitu kan ya. Seperti yang dijelaskan Mas Romi juga, Pak Jayadi juga. Yang saya garisbawahi dari Pak Viva tadi justru perbedaan politik. Jadi sekarang masih berbeda nih ya pandangannya dengan Jokowi JK. Pandangannya ya kalau saat ini ya PAN sesuai dengan keputusan rapat DPP PAN masih di koalisi merah putih. Tapi kita lihat proses politik selanjutnya bagaimana. Karena kita juga melihat bagaimana Muktamar P3 gitu. Kita juga lagi melihat bagaimana Munas Golkar gitu. Jadi kalau soal PAN itu ya memakai politik jalan lurus lah gitu. Politik jalan lurus. Ini belum ketemu yang jalan lurusnya. Artinya politik dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang bisa memberikan manfaat buat sementara rakyat. Ini masih berbeda, tapi komunikasi dibangun membangun kesamaan tadi ya ke Jokowi JK begitu. Langkahnya paling nggak proses yang sana. Nanti kita lanjutkan lagi, kita tanyakan Pak Cahyo. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Prime Time. Baik, saya ke Pak Cahyo sekarang. Pak Cahyo, bisa mendengar saya Pak Cahyo? Ya Mas. Ya, Pak Cahyo, kami ingin tahu dulu karena alasan dari atau argumentasi yang disampaikan oleh PAN maupun P3 adalah karena memang menghadiri undangan dari PDIP dalam Rakernas kali ini. Apakah memang yang diundang ini hanya 2 atau seluruh partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih itu juga diundang oleh PDI Perjuangan? Kita punya kesepakatan bahwa melalui penyelenggara yaitu Mbak Puan Maharani melakukan komunikasi dulu. Seandainya dikirim undangan, kira-kira hadir atau tidak. Kan kami juga menghargai itu. Yang memberi undangan juga kami juga menghargai lah. Kalau sama P3 dan sama PAN,
ya mohon maaf, ini selama ini partner kami ya, partner politik, kita sering komunikasi, sering ketemu, kadang tidak ada sekat partai, nggak ada sekat fraksi, itu aja. Jadi apapun keputusan politik teman-teman di P3 maupun PAN ya kita saling menghargai. Nah, konteks Rakernas kami ini hasil komunikasi pimpinan partai kami dengan teman-teman di PAN, dengan di P3. Kalau diundang datang ya datang, oke, ya sudah kita kirim undangan. Nah, jadi memang dua itu saja ya Pak ya? Partai yang lain itu aja. Jadi memang dua itu saja ya setelah menjalin komunikasi. Ya sementara begitu, sementara begitu. Karena kalau bicara soal partner kan sebelumnya PDIP juga berpartner dengan Gerindra dalam posisi oposisi saat itu juga kan di parlemen. Nah, enggak dalam konteks setelah Pilpres, setelah Pilpres. Ya. Baik. Pak, kalau kita lihat PDIP memang berulang kali menyebut membuka diri komunikasi dengan seluruh partai politik yang intinya adalah mengajak semua, kalau bisa semua partai politik untuk membangun bangsa ini, begitu kan Pak. Tapi dengan kehadiran P3 dan PAN ini, apakah ini sudah bisa disebut indikasi kuat kedua partai ini akan semakin merapat gitu, bergabung dengan pemerintahan Jokowi JK atau seperti apa? Karena ini kelanjutan dari pernyataan Anda juga bahwa sudah ada komunikasi yang terjalin pasca Pilpres dengan dua partai ini. Untuk mencapai sebuah titik, kami tidak berani mengambil sebuah kesimpulan sendiri. Itu hak politik dari teman-teman di P3 dan di PAN. Kami pada posisi yang tidak berani mengklaim dan tidak berani merasa yakin itu apapun kami hargai. Ini kan membuka komunikasi. Nah, membuka komunikasi yang lebih intens. Bisa dengan Pak Jokowi, bisa dengan partai, bisa dengan sesama fraksi, sesama anggota fraksi. Itu kan ada komunikasi. Soal happy endingnya bagaimana, kapan itu bukan taruhlah hasil komunikasi itu ukurannya adalah 100% Pak Cahyo. Kira-kira sekarang proses komunikasi yang dibangun P3 dan PAN ini sudah berapa persen kira-kira Pak? Dengan beberapa komunikasi diundang, terus diundang datang. Saya kira di dalam politik tidak bisa ada kalkulasi begitu ya. Saya kira bisa ada kesepahaman yang langsung ada deal misalnya, langsung ada pemahaman deal ya oke, saya ikut dukung gitu. Karena selama ini pun juga 10 tahun PDI Perjuangan di luar pemerintahan, ada beberapa keputusan politik di tingkat DPR, ada yang kita sama-sama, ada yang kita berbeda. Saya kira tergantung permasalahan, tergantung situasi yang ada. Ya, tetapi kalau kita lihat memang kondisi atau dinamika politik saat ini kan, pekan depan terutama misalnya ada rencana pengesahan rancangan undang-undang pilkada, begitu menjadi undang-undang pemilihan kepala daerah. Apakah ini bukan sebuah waktu atau deadline begitu bagi PDI Perjuangan dan anggota koalisinya untuk kemudian, karena memang membutuhkan sejumlah partai yang lain begitu Pak, untuk pertarungan di parlemen, terutama yang di depan adalah, yang sudah terlihat di depan adalah tentang pengesahan RUU Pilkada ini? Saya kira masalah RUU Pilkada, saya yakin ya, antara PDI Perjuangan, Demokrat, termasuk PAN, P3 itu punya pemahaman yang sama kok. Ini kan bagian daripada reformasi ya, semangat reformasi. Saya kira PAN juga punya komitmen yang sama, P3 juga punya komitmen yang sama, Demokrat juga sama. Saya kira semua partai punya komitmen. Jangan dilihat sepotong pilkadanya, ini kan bagian daripada adanya MK, adanya KPK dan seterusnya. Saya kira itu bagian daripada itu. Artinya tidak hanya soal RUU Pilkada ataupun perebutan kursi pimpinan DPR begitu Pak ya, karena ini paling tidak yang paling terlihat di depan sebentar lagi. Baik, oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya minta analisis dari Pak Jayadi lagi nih. Pak Jayadi, kalau memang bisa disebut ada indikasi atau sinyal yang semakin kuat begitu lah kalau diterjemahkan seperti itu, walaupun masing-masing masih menyatakan berada di tetap di Koalisi Merah Putih. Apakah ini memang sebenarnya situasi di Koalisi Merah Putih memang tidak sesolid itu? Ya begini, untuk mempertahankan koalisi itu kan harus ada alasannya kan?
Nah, saya mengapa ada di dalam situ? Iya, mengapa ada dalam situ kan? Saya menilai minimal ada 3 alasan yang bisa membuat satu partai berada di satu koalisi atau satu barisan lah gitu. Satu alasan ideologis, gitu kan? Jadi di situ nggak ada ideologis, koalisi Merah Putih tetap akan solid kalau ideologisnya bertentangan secara cukup keras dengan koalisi Jokowi JK. Kan kita tahu bahwa partai-partai Indonesia meskipun ada ideologinya, tapi kan jarak ideologis antar partai tidak terlalu besar. Terlalu berbeda jauh. Jadi cair gitu ya. Sebenarnya. Itu satu. Nah, jadi itu tidak menjadi tidak membuat partai koalisi Merah Putih menjadi solid. Karena alasan itu. Alasan kedua, koalisi Merah Putih solid karena mereka memiliki orientasi kebijakan yang berbeda dengan Jokowi JK. Nah, itu pun tidak kan? Sama-sama ingin berdikari ekonomi misalnya dan seterusnya. Itu tidak. Yang ketiga, jadi batal lagi nih. Iya, jadi itu lagi. Yang ketiga alasannya yang bisa bertahan di situ adalah alasan logistik. Logistik. Nah, gitu. Maksudnya logistik ini gimana? Iya, macam-macam. Bisa logistik itu kalau dalam konteks pemerintahan bisa kursi-kursi menteri. Kayak dalam istilah akademik itu disebut komoditas koalisi. Nah, kan nggak ada komoditas koalisi di situ. Ya bisa logistik dalam arti misalnya, bisakah Partai Gerindra menyediakan logistik itu untuk memelihara? Nah, kemarin kan kalau misalnya ada pilkada tidak langsung, kalau kita hitung kan memang kekuatan koalisi Merah Putih cenderung lebih besar dibanding kekuatan koalisi Jokowi JK kalau partai kepala-kepala dikuasai kan, gitu. Dan itu pun belum tentu juga berhasil, gitu kan. Jadi maka 3 alasan ini sudah gugur ya. Iya, maka sulit untuk mempertahankan koalisi Merah Putih itu untuk solid gitu. Kecuali ya dia tetap solid sebagai satu manuver politik sampai jangka tertentu. Artinya gini, partai-partai di anggota koalisi itu masing-masing memiliki target politik sendiri-sendiri, begitu. Misalnya menaikkan posisi tawar mereka terhadap Jokowi JK, misalnya. Sebagai tempat menaikkan posisi tawar. Bisa seperti nah, itu. ini terkait sama yang disampaikan oleh Pak Jayadi dengan kutipan seorang politisi dari Partai Gerindra yang kami kutip dari sebuah situs online. Berikut ini. Ya, yang disampaikan oleh Desmond J. Mahesa mengatakan bahwa jadi ini KMP dijadikan kendaraan juga untuk posisi meningkatkan tawar, kalau enggak kan enggak dilirik. Jadi adanya KMP ini posisi tawar dan bukan hal baru dalam politik Indonesia. Itu kami ambilkan dari sumber merdeka.com. Ya memang begitu kan, politik kan meningkatkan. Begitu Mas Romi, kira-kira. Jadi P3 sementara ini ada di koalisi Merah Putih juga sambil meningkatkan posisi tawar. Misalnya kayak ini P3 punya suara juga ini misalnya untuk soal RUU Pilkada, kemudian tatib DPR. Enggak seperti itu, karena begini, kalau soal RUU Pilkada saya perlu tegaskan bahwa sikap P3 melakukan moratorium Pilkada langsung itu sudah disampaikan sejak bulan Januari 2012 dan merupakan keputusan Rakernas. Sama sekali tidak, dokumennya otentik, semua menjadi pandangan fraksi dan kita tidak berubah meskipun pada waktu pandangan fraksi kita sendirian di awal ya. Dan saat itu P3 yang meminta moratorium pusat maupun provinsi maupun kabupaten kota. Itu untuk Pilkada. Sedangkan kalau kita berbicara apa yang disampaikan oleh Bung Desmond misalnya, tidak juga bisa kita katakan bahwa ini merupakan upaya untuk menekan posisi tawar. Apa yang kita usungkan di dalam Merah Putih dengan Pak Prabowo Hatta kemarin itu merupakan sebuah keputusan partai yang dilakukan secara institusional. Dan di dalam proses kita melakukan pengusungan, pemenangan, kampanye, ada tautan-tautan emosional juga di antara kita dan para pimpinan Partai Koalisi Merah Putih. Yang itu kemudian berlanjut dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bung Jayadi. Ketika kita berbicara politik praktis, maka di sana akan ada sekat ideologis dan ada juga struktur insentif. Nah, insentif ini yang kemudian kalau kita berbicara pragmatisme politik, itu menjadi lebih terlihat ketika itu ada di dalam bangunan Koalisi Merah Putih. Jadi sama sekali tidak ada niat untuk menjadikan Koalisi Merah Putih ini sebagai peningkatan? Sama sekali tidak, karena memang kalau kita berbicara peta menghadapi tanggal 1 sampai 5 Oktober, di mana kita akan ada pelantikan anggota DPR baru dan kemudian di sana ada pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan dewan, maka dengan pola paket yang ditawarkan di dalam tatib DPR jelas di sana memang struktur insentifnya dan di situ akan terlihat di mana sebenarnya letak partai mayoritas itu berada. Nah, ini yang saya kira kemudian tidak sulit untuk dipahami kenapa Koalisi Merah Putih menjadi solid. Maka saya katakan kepada kawan-kawan PDI Perjuangan dan juga kawan-kawan pendukung pengusung Jokowi JK bahwa ada persoalan serius di dalam
dalam bangunan komunikasi yang dicoba untuk dibangun. Karena SBY tahun 2004 dengan hanya 51 kursi mampu membangun koalisi efektif dan mayoritas di parlemen 62%. Sementara sekarang Jokowi dengan 109 kursi dan pemenang pemilu tidak atau belum mampu membangun koalisi mayoritas di parlemen, padahal tanggal pelantikan DPR tinggal 12 hari. Ya, tinggal 11 hari. Tinggal 11 hari lagi begitu, dan ini menurut saya adalah sesuatu yang sebenarnya absurd. Kenapa? Semestinya di mana-mana ada gula ada semut. Ada kekuasaan di situ orang berbondong-bondong. Ini kok enggak? Berarti ada persoalan komunikasi. Tapi menurut P3 apa? Menurut PAN apa? Nanti kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah bersama kami akan mengulasnya apakah ini soal konsesi tadi. Nanti kita akan lanjutkan di Prime Time News. Baik, itu tadi kita sudah dengarkan penjelasan Mas Romi tentang membantah bahwa itu tidak ada hubungannya dengan meningkatkan daya tawar yang berada di Koalisi Merah Putih. Kalau PAN seperti apa? Seperti yang kita cuplikan tadi kutipan dari... Yang pertama dari sisi ideologi politik partai. Ya. Seluruh partai-partai politik ini punya ciri khas masing-masing ideologi politik. Ya. Tetapi dari sisi program dan dari sisi platform, mau di Koalisi Merah Putih, mau di Koalisi Pak Jokowi, itu sama saja, tidak ada perbedaan signifikan. Tidak ada perbedaan signifikan. Berarti setuju dengan Pak Jayadi tadi ya? Yang kedua, sesuai dengan platform Partai Amanat Nasional, bagi PAN berada di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan, itu sama-sama mulianya. Jadi sama-sama mulia dan sama-sama mulianya. Jadi untung begitu ya, artinya tidak dirugikan juga begitu. Iya, sama-sama mulianya. Jadi kami menegaskan bahwa dalam rangka untuk pengembangan proses demokrasi ke depan, saya rasa bahwa ini harus dikerjasamakan dengan seluruh partai-partai politik yang berbeda ideologi politik, saya rasa. Karena tantangan bangsa semakin berat, tantangan bangsa ke depan semakin rumit, maka tidak cukup orang per orang, satu partai, dua partai untuk saling bahu-membahu bekerja sama. Nah, ini sama dengan Mas Romi ini ya. Yang ketiga itu pengalaman di DPR, pengalaman di DPR dalam kerangka untuk meningkatkan fungsi DPR, itu tidak ada perbedaan antara partai politik yang pendukung pemerintah atau di luar pemerintah, karena fungsi dari parlemen secara institusi itu dia fungsi budgeting, controlling, dan fungsi untuk penganggaran. Jadi fungsi-fungsi itu seluruh partai politik punya hak politik yang sama untuk itu. Baik. Saya tertarik sebenarnya perkataan Mas Romi tadi, biasanya ada gula ada semut. Ketika ada pusat kekuasaan biasanya juga banyak yang datang. Ini kok belum banyak gitu ya. Ada masalahkah di soal komunikasi? Nanti kita ulas lagi. Itu pertanyaan untuk Pak Cahyo sebenarnya. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Selamat malam pemirsa. Ketua Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyebutkan kehadiran PAN dan P3 dalam Rakernas PDI Perjuangan adalah sebuah langkah politik yang membuka peluang bergabung ke koalisi Jokowi JK. Menurut Ray, kehadiran PAN dan P3 memberi sinyal bahwa kedua partai itu telah membangun komunikasi politik agar bisa bergabung di koalisi yang mendukung pasangan Jokowi JK. Lobi-lobi politik tengah dimainkan dan bukan tidak mungkin akan ada menteri yang berasal dari partai tersebut jika benar resmi bergabung. Celah dan peluang dua partai tersebut bergabung ke koalisi Jokowi JK sangat dimungkinkan karena PDI Perjuangan juga dinilai terus menghimpun kekuatan agar kuat di eksekutif dan juga legislatif. Satu segi yang mungkin PDI juga sudah menangani, tapi ini tidak mungkin kan langsung berbalik arah begitu. Jadi mungkin 1 minggu 2 minggu diayun dulu, istilah politik itu ayun dulu lah, ya kan. Jadi ada pertemuan prakondisi, ya kan, untuk kemudian nanti para penyusunan kabinet terlihat. Tapi sebelum penyusunan kabinet tanggal 1 Oktober itu, artinya 1 atau 2 Oktober gitu. Artinya kedua partai yang hadir di Rakernas itu berpeluang bergabung, Bang. Peluangnya besar. Saya pikir ya. Ya, kembali di Prime Time News pemirsa. Saat ini saya akan kembali ke Pak Cahyo Kumolo yang ada di Semarang. Pak Cahyo, kalau Mas Romi tadi sempat menyinggung begitu, biasanya ketika ada gula, ada semut, ada pusat kekuasaan di situ akan banyak
partai yang ingin bergabung begitu, tapi sampai sekarang rupanya masih belum juga. Sorotannya sebenarnya ini adalah soal bagaimana komunikasi yang dibangun oleh PDI Perjuangan itu sendiri, terutama untuk untuk mengamankan di parlemen. Bagaimana Mas Cahyo Anda melihat sorotan ini? Ya, dengan selesainya Pilpres, keputusan Mahkamah Konstitusi, saya kira wajar ya, sesama partai politik ini melakukan komunikasi. Saya juga sering ketemu dengan teman-teman di P3, dengan di PAN, kami juga kemarin ketemu dengan teman-teman di partai yang lain, saya kira. Tapi juga karena sudah ada keputusan presiden terpilih, ya wajar kalau teman-teman dari partai politik juga ingin ketemunya langsung dengan Pak Joko Widodo atau dengan Pak Yusuf Kalla. Nah, saya kira ini. Tapi dalam konteks ini Pak Jokowi kan sejak awal tegas membangun kerjasama politik ini, jangan ada transaksi politik yang didahulukan. Gitu. Kalau soal nanti ada kebijakan politik dari satu hak prerogatif Pak Jokowi sebagai presiden terpilih, saya kira itu wajar. Tapi saya kira tidak itu yang dikedepankan. Karena menurut PDI Perjuangan menjadi partai politik di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan itu sama-sama nikmatnya. Saya kira. Saya sependapat dengan Mas Viva tadi lah. Saya kira kalau di DPR itu beda ya. Di DPR itu cair sekali. Dalam proses pengambilan keputusan politik itu cair sekali ya. Ada sekat fraksi itu nggak ada. Cair sekali. Tapi memang dalam konteks kebijakan politik di pemerintahan itu ada yang memang sudah di dalam kabinet, ada yang tidak. Oke. Kan bahwa sekarang disebut masih belum yang sendirian, belum banyak juga tambahan atau belum ada juga tambahan partai politik yang di luar koalisi yang sekarang ini masuk ke koalisi pemerintahan Jokowi JK. Apakah memang terhambatnya masih di situ, Pak? Yang satu sisi mengedepankan koalisi tanpa syarat. Happy ending itu kan masih cukup lama ya. Ya saya kira tidak dalam jangka pendek sekarang masuk sebelum pelantikan supaya nanti dapat jatah menteri. Saya kira nggak gitu. Teman-teman partai politik juga punya idealisme. Dia juga ingin menyalurkan aspirasi politiknya. Saya kira sah-sah saja. Jadi bagi kami dari PDI Perjuangan tidak ingin memaksakan kehendak harus ikut penuh dukung Pak Jokowi juga tidak. Bahwa di DPR itu situasinya juga cair begitu ya. Ini jawaban sebenarnya ke Mas Romi dan juga Pak Viva. Tapi saya ingin minta analisa Pak Jayadi terlebih dahulu. Sudah terlihat ini sebenarnya kendalanya di mana ya, Pak Jayadi ya? Tetapi kan sudah mulai terlihat hasilnya sekarang. Jadi sekali lagi saya setuju dengan Mas Romi. Ada komunikasi politiknya tampak seperti lambat gitu, berjalan lambat gitu ya. Karena memang ada beberapa persoalan. Satu, di internal kubu Jokowi JK, kan mereka pasca Pilpres harus segera merumuskan apa sih yang mereka maksud dengan koalisi tanpa syarat, kan itu. Nah, karena kalau tiba-tiba langsung seperti Pak SBY ngumpulin partai-partai lalu dibagi, kan itu bertentangan diametral dengan koalisi tanpa syarat. Nah, ketika merumuskan itu mereka belum agak lama. Tapi ujungnya kemudian ketemu formulanya kan. Formulanya itu 18 dengan 16 kan itu. Dan itu saya kira jelas. Yang benar-benar sinyal kepada partai yang lain di keluar sinyal yang sangat jelas itu. Sudah disediakan gitu. Persoalan berikutnya adalah tinggal bagi berapanya kan, PDI berapa dan sebagainya. Itu jadi ya itulah kenyataan politiknya gitu. Itu satu. Nah, yang faktor kedua yang membuat agak lambat itu adalah persoalan internal di masing-masing partai di koalisi Merah Putih. Ada persoalan internal di Partai Golkar, ada persoalan internal di partainya Mas Romi P3 gitu. Entah itu persoalan internal beneran atau bukan, itu kita nggak persoalan internal lah gitu. Iya. Nah, yang ketiga itu ada soal, ya itu tadi yang Mas Indra sebutkan, yang tadi juga disebut oleh Mas Romi. Kan partai-partai itu kan tidak bisa misalnya hari ini ngomong A, besok tiba-tiba ngomong A minus kan gitu. Ada proses yang harus mereka lalui secara politik. Nah, tiga-tiga itu membuat komunikasi menjadi sebagai penutup singkat saja Mas Romi dan juga Pak Viva nanti dibagi ya sedikit aja. Kira-kira 25 September itu akan ada perubahan peta politik di parlemen tidak, dalam konteks misalnya tadi yang paling dekat, saya ingin kembali lagi bertanya soal RUU Pilkada atau nanti penetapan pimpinan DPR dan lain sebagainya. Kalau P3 sepertinya sulit karena itu basisnya adalah musyawarah kerja nasional yang
merupakan keputusan partai tertinggi kedua setelah muktamar. Dan kemudian yang kedua ini adalah evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pelaksanaan evaluasi pilkada langsung yang kita lakukan dalam rangka perbaikan ke depan. Jadi tetap setuju ke DPRD itu artinya ya, mempertahankan di situ ya. Anti pilkada langsung, moratorium dulu. Jadi susah ya untuk ada pergeseran petanya. Baik, kalau PAN? Kalau untuk tanggal 25 sudah datang padahal ini. Kalau untuk tanggal 25 ini bukan soal tidak setuju, tapi sebenarnya arah reformasi ini perlu direvaluasi. Jadi kalau kemudian pemilihan tidak langsung melalui DPRD itu dianggap adalah bagian dari setback dan mundur dari reformasi, itu tidak. Justru proses untuk itu adalah dalam kerangka untuk melakukan evaluasi. Jadi tidak mungkin bergeser juga ini petanya kira-kira. Sesuai dengan keputusan DPP PAN tidak berubah. Pelurusan arah demokrasi nasional menuju demokrasi Pancasila. Baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami Bapak-bapak, telah memberikan jawaban dari sejumlah pertanyaan tadi yang dihadirkan tentang pertemuan ya di Rakernas PDI Perjuangan hari ini. Pak Cahyo juga terima kasih telah bergabung bersama kami.